Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Berduaan dengan Allah. Halwat harus meliputi pengasingan lahir dan pengasingan batin. Pengasingan lahir dilakukan dengan cara mengasingkan diri dari dunia, memencilkan diri di tempat yang jauh dari manusia, sehingga orang lain di dunia terbebas dari sifat dan eksistensi dirinya yang buruk. Pengasingan itu dilakukan agar sumber eksistensinya yang buruk, ego dan hawa nafsunya yang buruk atau liar, terpisahkan dari makanan sehari-harinya. Tindakan itu juga dilakukan untuk mendidik nafsunya dan meningkatkan pertumbuhan ruhaninya. Jika hendak mengasingkan diri, ikhlaskanlah niatmu, karena dari satu sisi pengasingan diri serupa dengan keadaan di dalam kubur. Engkau mati dan hanya mengharapkan ridha Allah, seraya menjauhkan hati dari segala kotoran. Dengan begitu, hatimu akan meraih tingkat kesucian hakiki. Dalam kerangka inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim dan muslimin lainnya selamat dan aman dari tangan dan lidahnya. Seorang mukmin akan mengunci lidahnya dari kata-kata yang tak berguna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang bergantung pada lidahnya. Kesengsaraan dan bencananya juga disebabkan lidahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata dapat berzina ketika salah satu indera atau salah satu anggota tubuhmu berdosa. Satu makhluk yang hitam dan buruk muncul darinya di hari kiamat, dan ia akan menjadi saksi atas dosa yang diperbuatnya. Kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah memuji orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Itulah bentuk penyesalan yang sesungguhnya dan tobat yang diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Naziat 40-41. Siapa saja yang takut dan ingin bertobat kepada Allah dengan tidak berbuat buruk kepada dirinya dan kepada kaum mukmin lainnya, maka dalam pengasingan itu ia akan berubah menjadi layaknya pemuda yang tampan. Ia akan menjadi pelayan bagi para penghuni surga. Pengasingan diri merupakan upaya untuk melawan musuh berupa dosa dan kesalahannya sendiri. Dalam kesendirian, seseorang meraih kesucian diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa berharap bertemu dengan Allah, hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Al-Kahfi 110. Itu baru penyucian lahir. Penyucian batin dilakukan dengan berupaya agar hati dan pikiran kosong dari segala sesuatu yang bersifat duniawi, dari keburukan dan hawa nafsu, seraya meninggalkan makan, minum, harta, keluarga, istri, anak-anak, perhatian, dan bahkan cinta terhadap semua. Dalam kesendirian itu tidak ada lagi pemikiran, pendengaran maupun penglihatan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketenaran dan segala yang dibawanya adalah bencana. Menjauhkan diri dari ketenaran dan pengakuan orang lain adalah kenikmatan. Orang yang berniat menyendiri secara batin harus menutup hatinya dari keangkuhan, kesombongan, dendam, kezaliman, amarah, iri hati, tiada kesabaran, fitnah, dan sebagainya. Jika salah satu sifat dan perasaan semacam itu masuk ke dalam diri seseorang saat ia menyendiri, maka hatinya akan rusak. Ia tersingkir dari posisi pengasingan diri dan penyendiriannya menjadi sia-sia. Sekali saja kotoran memasuki hati, kesuciannya akan hilang dan semua kebaikan akan terhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha la yubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Yunus 81. Bisa jadi perbuatan seseorang tampak baik di mata orang lain, namun jika hatinya dimasuki sifat-sifat buruk, ia dianggap sebagai pembuat kesesatan yang menipu dirinya sendiri dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keangkuhan dan kesombongan merusak iman, fitnah dan umpatan adalah dosa yang lebih buruk daripada zina. Layaknya api yang membakar kayu, dendam membakar semua kebaikan. Siasat licik itu tengah tidur, terlaknatlah orang yang membangunkannya. Orang yang kikir tidak akan pernah masuk surga meski ia habiskan seluruh umurnya dalam sholat. Kemunafikan adalah syirik yang tersembunyi. Surga akan menolak orang yang menolak orang lain. Masih banyak lagi sikap dan perilaku buruk yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disebutkan di atas kiranya cukup menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dunia membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian, sehingga kita harus benar-benar menggerakkan seluruh perhatian ketika kita berjalan di atasnya. Tujuan pertama, tasawuf adalah penyucian hati. Tindakan pertama yang wajib dilakukan di jalan ini adalah menolak nafsu dan hasrat rendahnya. Kewaspadaan yang dilahirkan dari penyendirian, kehusyukan, perenungan, dan zikir akan mengendalikan nafsu seseorang. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerahkan hatinya. Dalam penyendirian
tidak ada sesuatu pun yang dilakukan secara terpaksa. Semuanya dilakukan dengan cinta, keikhlasan dan keimanan sejati. Jalan yang diikutinya bukanlah jalannya sendiri, melainkan jalan para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang diberi petunjuk. Jika seorang mukmin mengikuti jalan tobat dengan cara ini disertai niat untuk membersihkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan kejahatan. Penampilannya menjadi enak dipandang. Kesucian akan mewarnai pikiran dan perasaannya, baik yang diungkapkan maupun yang disimpan. Segala tindakannya dilakukan dengan pertimbangan, sebab ia berada di hadapan Allah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dengan demikian Allah selalu memperhatikan dirinya. Allah menerima doa, kerinduan dan pujian serta memberikan segala yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalut thalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur." Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan. Allah akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Fatir 10. Kesucian melindungi lidahnya sehingga ia tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak berguna. Lidah adalah alat yang indah untuk memuji Allah, untuk melafalkan nama-namanya yang indah, dan untuk menegaskan keesaannya. Allah memperingatkan kita agar tidak mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun 1-3. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada orang yang belajar dan beramal dengan niat yang baik. Dia menunjukkan jalan menuju kedekatan kepadanya dengan menaikkan derajatnya. Dia mencintainya, dia mengampuni dosa-dosanya. Ketika derajat seseorang dinaikkan ke tingkatan itu, hatinya menjadi seluas samudra. Keadaan samudra itu tidak akan berubah karena kekejaman dan kezaliman yang dilakukan manusia kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah seperti samudra yang menampakkannya tidak berubah, tetapi di dalamnya kau tenggelamkan pasukan gelap hawa nafsumu." Pasukan nafsu ditenggelamkan seperti Fir'aun dan tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Di atas samudra, biduk agama berlayar dengan aman. Ia lintasi samudra luas itu. Ruh si penyendiri itu menyelami kedalamannya untuk menemukan mutiara hakikat, menuju hamparan mutiara ilmu dan permata karunia, lalu kembali untuk menyebarkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan." Dan keduanya keluar mutiara dan marjan. Ar-Rahman 22. Hati seluas samudra itu hanya bisa dimiliki jika keadaan lahirmu sama dengan keadaan batinmu.
apa yang tersimpan dalam hatimu sama dengan yang terungkap oleh lisan dan perbuatanmu. Jika keadaan ini tercapai, takkan ada kemajemukan, perpecahan, kekacauan dalam samudra hati. Ia takkan diserang badai kesesatan. Orang yang mencapai tingkatan ini berada dalam tingkatan tobat sejati. Ia akan memiliki banyak ilmu yang bermanfaat. Semua perbuatannya berguna bagi orang lain. Hatinya tak pernah condong kepada kejahatan. Jika ia salah atau lupa, ia diampuni, karena ia mengingat jika lupa dan bertobat jika berdosa. Ia dekat kepada Allah dan juga kepada dirinya sendiri.